Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Shishing-ji season 5 episode 58 dan 59 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Saat ini jelas Kaisar Sitian pun sangat muak melihat Biksu Tong dan rombongannya. Ia pun jadi gregetan kenapa Biksu Tong CS selalu menggagalkan rencananya. Tanpa ragu, Sitian pun segera melancarkan tembakan pedang kaisarnya. Tapi dengan cepat Biksu Tong CS segera menghindarinya. Biksu Tong pun segera menginstruksikan kepada semuanya untuk melindungi Xiaoyu menuju singularitas. Namun jelas Sitian tak tinggal diam. Ia pun segera mengerahkan bawahannya untuk menahan Biksu Tong CS. Ratu Ular Baise pun segera maju. Ia pun dengan brutal menembakkan tembakan racun batu andalannya. Tembakan itu cukup membuat Bailang kewalahan. Tapi dengan cepat Biksu Tong segera beralih melindungi Xiaoyu dan segera lari maju. Dan di saat ini Patkai pun dengan gagah berani datang dan menyerang Baise. Namun saat Biksu Tong baru berlari beberapa ratus meter, Kaisar Sitian kini sudah menghadang di depan. Tapi untung saja Wu Jing segera datang dan berusaha keras menahan Kaisar Sitian agar Biksu Tong segera bisa bergerak cepat bersama Xiaoyu. Sesampainya di depan, Biksu Tong pun mengatakan kepada Xiaoyu kalau dia dan semuanya akan melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Adapun sisanya, Xiaoyu harus berusaha sendiri. Xiaoyu pun kini merasa ketakutan dan bertanya kepada Biksu Tong, apakah setelah dia menjadi api abadi nanti dia tak akan bisa berjumpa lagi dengan Biksu Tong dan teman-temannya itu? Biksu Tong pun mengaku kalau pertanyaan itu ia pun tak bisa menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, bahwa Xiaoyu adalah api abadi dan ia bisa juga memiliki hak untuk memilih nasibnya sendiri. Xiaoyu pun lalu berterima kasih kepada Biksu Tong karena selama ini Biksu Tong telah memberikan teman, sahabat, keluarga, dan pengalaman hidup yang sangat berharga. Xiaoyu pun merasa sangat beruntung dan kali ini ia pun bertekad untuk segera melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Xiaoyu pun segera bergegas menuju singularitas, sedangkan Biksu Tong pun segera bergegas untuk bertarung melawan Kaisar Sitian. Saat berlari, Xiaoyu pun tiba-tiba teringat tentang kerasnya perjuangan Biksu Tong dan kawan-kawan. Maka dari itu, ia tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun ingin sesegera mungkin melepaskan penderitaan seluruh saudara-saudaranya. Sementara itu, Sitian yang melihat Xiaoyu pun jadi murka. Segera, ia pun melancarkan jurus kekerasan pedang kaisar ke arah Xiaoyu. Namun Bailang tak tinggal diam. Ia pun dengan cepat menahan serangan itu. Di sisi lain, Baise pun juga kini segera mengejar Xiaoyu. Namun, Patkai pun dengan cepat juga menahannya dengan jiwa babi raksasanya. Patkai pun kini merilis tembakan garpu andalannya. Namun Baise pun segera menghindarinya dan ia berusaha bergegas maju untuk mengejar Xiaoyu. Namun Patkai memang bisa diandalkan. Dengan cepat ia pun menangkap ekor Baise dan melemparkannya dengan sangat keras. Baise pun jelas sangat marah. Mereka berdua pun kini lanjut bertarung dengan sengit. Sementara Xiaoyu pun terus berlari dengan sekuat tenaga ke bawah. Dan saat dia hampir sampai ke tempatnya, tiba-tiba muncul kembang api yang begitu banyak menuju titik tengah. Lalu api abadi pun mulai berkobar dengan dahsyat. Melihat hal itu, Xiaoyu pun segera mengumpulkan tekadnya dan segera bergegas masuk melebur ke tengah kobaran itu. Dia saat ini benar-benar telah siap untuk kembali menjadi sang api abadi. Begitu tubuh Xiaoyu melebur, api yang membentuk teratai besar itu pun segera meledak dan menjulang tinggi sampai ke langit. Jelas, pemandangan itu segera mencuri perhatian semuanya. Namun menurut Biksu Tong, proses api abadi tidak semudah itu. Saat ini, Xiaoyu masih harus bekerja keras untuk melebur menjadi api abadi. Dan itu jelas membutuhkan waktu. Maka mereka harus tetap berusaha sekuat tenaga untuk menahan para makhluk jahat yang akan mengganggu sang api abadi. Biksu Tong pun kini mulai merapatkan barisan bersama dengan timnya. Melihat hal itu, Kaisar Sitian pun menilai kalau Biksu Tong dan timnya sangat bodoh. Karena menurutnya, jika Biksu Tong menahan dia untuk mendekati api abadi, itu sama saja memberikan api abadi itu kepada Yuanzi Tianzun. Dan jika Yuanzi mendapatkan api abadi itu, maka tamatlah sudah. Dunia akan sepenuhnya dikuasai Yuanzi Tianzun. Sitian pun berdalih
kalau yang ia lakukan justru adalah untuk menyelamatkan dunia ini. Namun, kata-kata manis itu hanya dianggap Biksu Tong dan timnya sebagai lelucon yang garing. Dan kini, Sitian pun mulai merilis jurus formasi pedangnya kembali. Biksu Tong dan timnya juga bergegas maju dan perang pun kembali pecah. Masing-masing orang mulai mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Wuching pun kini segera melayangkan pedangnya ke arah Sitian untuk mengalihkan perhatian. Disusul dengan Bailang dengan cakar serigalanya yang menembus dinding formasi pedang kaisar. Lalu Biksu Tong pun segera masuk dan kerjasama ketiga lakon ini tampaknya benar-benar menekan Sitian. Sitian pun jadi frustasi. Ia pun lalu mulai menggerakkan pedangnya dan terbang ke atas menuju api abadi. Trio Biksu Tong pun tak menyerah dan segera berlari dengan sangat kencang mengejar Sitian. Melihat hal itu, Sitian pun segera menembaki mereka dengan pedangnya. Namun Biksu Tong tak menyerah. Dengan tekad yang kuat, ia pun berlari dengan lebih cepat lagi dan melompat dengan kekuatan penuh. Alhasil, Biksu Tong pun kini mampu menghujamkan tinjunya dengan sangat telak ke tubuh Sitian. Tak hanya itu, dengan sangat marah, Biksu Tong pun memukuli Sitian seperti samsak. Kali ini, Kaisar Gelap itu benar-benar dipermalukan oleh sang Biksu Agung. Di sisi lain, terlihat Jenderal Utara pun baru saja dikalahkan oleh Yuanzi Tianzun. Namun ternyata yang diinginkan Jenderal Utara hanyalah kekuatan. Yuanzi pun tahu akan hal itu. Ia pun segera membangkitkan kekuatan gelap dan potensi tersembunyi dari Jenderal Utara. Jenderal Utara pun kini merasa sangat senang dan puas. Ia pun mengaku kalau inilah yang memang ia damba-dambakan sejak dulu. Jenderal Utara pun kini sangat berterima kasih kepada Yuanzi dan ia berjanji bahwa dia akan mengikuti Yuanzi sampai Yuanzi Tianzun mendapatkan kekuatan puncaknya. Ia pun lalu izin pamit untuk menahan Biksu Tong dan teman-temannya. Sementara itu, Yuanzi Tianzun pun kini melihat bahwa potensi api abadi telah dikeluarkan. Untuk itu, ia pun segera bergegas menuju api abadi. Namun tiba-tiba saja, Baoling Tianzun pun datang dan mencegat Yuanzi Tianzun. Jelas, kedatangan Baoling membuat Yuanzi cukup kaget. Baoling di situ mengaku terpaksa melakukan ini karena Yuanzi Tianzun telah melanggar janjinya dan malah merebut api abadi. Mereka berdua pun kini mulai bertempur. Masing-masing saling mengeluarkan kekuatan mereka. Namun Baoling dengan cepat menembakkan kurungan emas yang membuat Yuanzi Tianzun tak bisa bergerak. Dan lanjut, Baoling pun merilis panah emas besar untuk mengeksekusi Yuanzi Tianzun. Namun Yuanzi tak menyerah. Ia pun segera meledakkan kekuatannya dan balik menyerang Baoling dengan tembakan energi gelap yang sangat besar. Tapi tiba-tiba saja muncul aliran yin yang menahan serangan itu, yang ternyata itu adalah si Dewa Bulus Raja Kebajikan Taizun. Taizun pun di situ juga sesumbar tak akan membiarkan Yuanzi Tianzun bertindak seenaknya sendiri, sehingga kali ini ia harus turun tangan. Melihat hal itu, Yuanzi pun tak gentar. Ia pun segera menyerang mereka berdua. Namun Baoling pun dengan cepat segera menghujani Yuanzi Tianzun dengan panah-panah surgawinya. Yuanzi pun dengan cepat segera menghindar dan melakukan serangan balik. Mereka berdua pun saling berbenturan dengan keras. Suara logam pun menggema di udara. Sempat Yuanzi tergores oleh tombak Baoling. Namun Yuanzi tak menyerah. Segera ia pun mengerahkan kekuatan pusaran gelap yang menghantam Baoling. Dan ia pun segera bergegas untuk melesat menuju kobaran api abadi. Melihat hal itu, Taizun pun dengan cepat merilis rentengan mantra untuk menahan Yuanzi Tianzun. Dan bersamaan dengan itu, Baoling pun juga telah menghancurkan serangan Yuanzi tadi. Baoling pun segera melesat ke arah Yuanzi Tianzun dan tusukan tombak suci Baoling kini benar-benar menembus tubuh Yuanzi. Tapi jelas Yuanzi tak mudah mati begitu saja. Ia pun segera meledakkan kekuatan gelapnya lagi. Yuanzi pun kini sangat marah. Ia pun sekali lagi mengerahkan kekuatan gelap yang sangat besar dan menembakkannya ke dua dewa kuno itu. Menghadapi hal itu, Taizun pun melawannya dengan energi yin yang-nya dan dahwar. Tabrakan dua kekuatan itu menimbulkan ledakan yang cukup besar. Yuanzi yang sadar waktunya hampir habis segera bergegas menuju kobaran api abadi. Tapi Baoling pun tak membiarkannya dan segera mengejar dan menahannya. Kali ini tombak Baoling sempat menggores tubuh Yuanzi Tianzun. Taizun pun juga turun tangan dan mereka pun melancarkan kekuatan dari kedua sisi. Namun sekali lagi Yuanzi pun mengerahkan energi gelapnya dan masih mampu menahan kedua serangan itu.
Yuan Zi pun kini tak mau menahan diri lagi. Ia pun lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dan merilis kekuatan pengadilan kegelapan. Seketika muncul bola matahari gelap yang sangat besar dan meluncur menuju Baoling. Baoling pun cukup panik dengan serangan itu. Namun Taizun pun tak tinggal diam. Ia pun segera merilis boneka kuno kebajikan. Dari tanah kini muncul boneka kuno yang sangat besar, dan boneka itu segera menahan bola besar yang ditembakkan Yuan Zi Tianzun. Benturan pun terjadi. Mereka berdua pun saling dorong-mendorong, dan tampaknya boneka itu cukup kewalahan menahan energi besar kegelapan itu. Baoling pun tak tinggal diam. Dari belakang, ia pun segera merilis kekuatannya, yaitu tombak pemecah langit. Energi tombak pun bersatu, membentuk satu tombak besar dan panjang dan berkilau. Tombak itu pun meluncur deras dan menembus bola besar Yuan Zi, dan terus melesat menembus pertahanan Yuan Zi Tianzun dan mengenainya, membuat Yuan Zi Tianzun pun kini terjatuh ke tanah. Yuan Zi yang semakin marah pun tak menyerah begitu saja. Ia pun segera melancarkan tembakan kegelapan besar lagi untuk membalas Baoling. Taizun pun segera menggerakkan bonekanya untuk menahan serangan itu. Namun Yuan Zi tak menyerah. Ia pun dengan membabi buta menembakkan energi gelapnya. Hujan tembakan kegelapan pun menghujam dengan deras, menghujani boneka kuno itu. Akibatnya boneka itu pun hancur. Namun Yuan Zi pun terus melancarkan tembakan yang sangat brutal itu. Baoling pun dengan gerakan cepat menangkis hujan tembakan itu. Ia pun tak mau kalah dan lanjut mengerahkan kekuatan surgawinya. Seketika dari atas langit muncul sinar cahaya yang sangat terang. Awalnya dari langit muncul gerimis cairan emas, namun tiba-tiba saja muncul tembakan bercahaya emas yang sangat besar, dan tembakan ini dengan telak meledakkan Yuan Zi Tianzun, membuat Yuan Zi pun kini benar-benar terluka parah. Dan bersama dengan itu, Taizun pun dengan cepat menjerat Yuan Zi Tianzun dengan kertas-kertas mantranya, membuat Yuan Zi Tianzun pun kini benar-benar tak bisa berkutik lagi. Taizun dan Baoling pun segera mendekat. Taizun pun sekali lagi memperingatkan Yuan Zi kalau dia terpaksa turun tangan karena Yuan Zi telah melanggar janjinya. Namun Yuan Zi Tianzun pun mengelak. Ia pun juga menilai Taizun berat sebelah dan membela Baoling. Menurutnya ini adalah pertarungan antara dirinya dan Baoling, jadi biarkan kemenangan atau kekalahan yang menentukannya. Dan kini Baoling pun tak mau berlama-lama lagi. Ia pun bergegas untuk segera membunuh Yuan Zi Tianzun agar kedamaian bisa terwujud. Namun tiba-tiba saja wujud Yuan Zi Tianzun kini berubah menjadi Wuxin. Melihat hal itu, Taizun pun segera bergegas menahan serangan dari Baoling. Jelas, Baoling pun cukup kaget dengan apa yang dilakukan oleh Taizun ini. Namun Taizun pun kini merasa kalau dia harus memberikan kesempatan kepada Yuan Zi. Wuxin pun kini merasa ketakutan dan memohon agar jangan dibunuh. Ia juga mengaku kalau ia hanya jiwa yang lemah dan tak bisa berdaya di hadapan jiwa Yuan Zi yang jahat. Hal itu membuat Taizun pun jadi iba. Namun Baoling pun tetap kekeh bahwa Yuan Zi Tianzun itu harus dibunuh karena telah membuat kesalahan besar dengan melanggar janji, bahkan akan merebut api abadi. Dan adapun sisi jiwa lemah Wuxin itu tak bisa dijadikan alasan untuk diampuni. Namun Taizun pun terus memberikan khotbah kalau mereka bertiga tercipta memang berbeda dan memiliki peran masing-masing. Taizun yakin di masa depan mereka bisa hidup bersama dengan jalan kebajikan. Namun menurut Baoling, kedamaian tak akan pernah tercipta jika Yuan Zi selalu dibiarkan hidup. Tanpa ragu, ia pun segera mengangkat senjatanya untuk segera mengeksekusi Yuan Zi Tianzun dan menegakkan keadilan. Melihat hal itu, Taizun pun segera merilis tembok penghalang untuk menahan Baoling. Namun Baoling pun dengan cepat merusak tembok itu. Taizun pun tak menyerah dan mencoba terus menahan Baoling. Baoling pun segera merilis perisainya dan melemparkan Taizun. Segera ia pun bergegas dan menusuk Yuan Zi Tianzun. Pedang Baoling kini benar-benar telah menusuk tubuh Yuan Zi. Pedang itu memancarkan cahaya yang sangat terang dan petir yang membara. Namun untuk membunuh Yuan Zi masih membutuhkan waktu. Melihat hal itu, Taizun pun merasa kasihan melihat jiwa Wuxin yang merengek terus minta tolong. Dia pun jadi berpikir tentang pangkatnya sebagai raja kebajikan. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang dibunuh di depannya? Taizun pun lalu segera mencoba untuk menahan Baoling. Baoling pun cukup kaget karena sebentar lagi dia akan membunuh Yuan Zi Tianzun dan kedamaian yang selama ini mereka inginkan akan segera terwujud. Namun saat ini raja kebajikan itu benar-benar akan menghalanginya. Taizun pun kini menembakkan mantranya ke pedang Baoling, memaksa Baoling untuk menarik pedangnya.
Dan benar saja, tiba-tiba wujud Yuanzi jahat pun kini kembali lagi dan langsung menghempaskan Baoling. Dan tanpa ragu, Yuanzi pun melesat untuk menyerang Baoling dan serangan Yuanzi Tianzun kini benar-benar menembus tubuh Baoling. Tak hanya itu, Yuanzi Tianzun segera melesat dan menghantamkan Baoling ke tanah. Yuanzi pun lanjut menyerap tubuh Baoling dengan sangat kejam. Taizun pun kini terbelalak melihatnya. Di depannya, kini Baoling benar-benar malah terbunuh. Seketika, awan pun bergulung-gulung dan disertai petir yang menyambar. Seakan-akan alam dunia kini benar-benar syok dengan kematian dewa pencipta kuno itu. Yuanzi Tianzun pun kini tersenyum puas karena kini dia berhasil membunuh Baoling dan menyerap kekuatannya. Taizun pun di situ hanya bisa merengek dan dia menanyakan kepada Yuanzi kenapa Yuanzi berbuat kejam seperti itu padahal dia telah menolongnya. Mendengar hal itu, Yuanzi Tianzun pun dengan santai mengatakan kalau memang sifatnya seperti ini, seperti yang Taizun sendiri katakan, bahwa dia diciptakan menjadi seorang yang jahat, yang sangat egois, kejam, dan licik. Yuanzi pun balik bertanya, apakah Taizun tak mengira kalau setelah ia menolongnya, maka dia akan melakukan hal yang seperti ini. Taizun pun kini sangat menyesal dengan kebodohannya. Ia pun lalu bertanya kepada Yuanzi, kenapa Yuanzi juga tak membunuhnya saja. Yuanzi Tianzun pun dengan santai mengatakan kalau Taizun walaupun seorang raja kebajikan, akan tetapi juga suka mentolerir kejahatan. Dan barusan sifat itulah yang menolong dirinya, maka dia tak harus membunuh Taizun. Yuanzi Tianzun pun kini menoleh ke arah api abadi. Dia telah banyak kehilangan waktu. Untuk itu, ia pun segera bergegas menuju api abadi. Sementara Taizun pun kini meratapi kesedihannya. Ia masih sangat syok sahabatnya kini benar-benar telah mati, dan itu karena ulahnya sendiri. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.